Oke teman-teman, selamat sore, selamat petang ya. Hari ini hari Jumat 18 April 2025. Ini Jumat Agung bagi teman-teman Kristiani di berbagai penjuru dunia, atau biasa disebut Jumat Prapaskah, Pre-Easter Friday, karena Easternya atau hari Paskahnya itu hari Minggu besok, tanggal 20 April 2025. Iya. Jadi teman-teman semuanya, ini karena cuacanya nggak begitu oke, jadinya saya pakai kamera belakang dulu ya teman-teman ya. Muka saya nggak kelihatan lagi. Nah, cuacanya ini udah sepertinya udah mulai menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan ini. Tapi semoga saja tidak ya teman-teman ya. Kita doakan moga-moga tidak turun hujan, karena kasihan kalau turun hujan saudara-saudari kita yang masih beraktivitas nanti malah terganggu ya. Walaupun ini tanggal merah, long weekend ya, sampai hari Minggu besok, tapi tetap aja ya, mudah-mudahan yang liburan, kita doakan semoga liburannya menyenangkan, semoga liburannya membawa kebahagiaan ya. Yang akan OTW pergi ke gereja untuk prosesi peribadatan dari Jumat Agung, malam Prapaskah sampai dengan ibadah Paskah minggu besok ya. Mudah-mudahan lancar sampai hari H ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Amin. Nah, sore ini teman-teman, saya sebenarnya pengen menyerukan sih ya, supaya masalah ijazah palsu Pak Jokowi ini sudahlah, selesai aja lah gitu loh. Gimana caranya? Ini udah bergulir 6 tahun. 6 tahun loh. Bocah gila. 6 tahun. 6 tahun loh. Dari 2019 polemik ini bergulir dan gak ada berkesudahannya. Nah, kemarin wartawan itu dipersilahkan melihat ijazahnya Pak Jokowi, tapi tidak boleh didokumentasikan. Nah, ini kan lucu. Nah, muncul lagi sekarang dugaan ijazah SMA-nya Pak Jokowi palsu. Nah, ini benar-benar entahlah apa yang ada di pikirannya Pak Jokowi gitu loh. Dia selalu, kita nggak pengen ngebahas beliau, tapi beliau selalu kepengen dibahas. Nah, ini yang membuat saya tuh jadi muak dengan Pak Jokowi ini gitu loh. Sementara energi kita ini masih diperlukan banget gitu loh untuk menghadapi kemelut ekonomi dunia yang makin berkecamuk ini gitu loh. Belum selesai ekonomi kita digebuk abis-abisan oleh pandemi COVID-19. Belum lagi efek perang Rusia Ukraina, belum lagi efek konflik di Timur Tengah, terutama perang Hamas dan Zionis Israel. Sekarang ada lagi perang tarif, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa, dengan Kanada, dengan Tiongkok atau China gitu. Karena dua negara plus satu per organisasi ekonomi politik yang terdiri dari 27 negara Eropa itu melakukan retaliasi atau meluncurkan serangan balasan, atau bahasa yang lebih kerennya lagi counter attack terhadap tarif yang dikenakan oleh Trump terhadap barang-barang dari Tiongkok, dari EU, Uni Eropa, dan dari Kanada yang masuk ke Amerika Serikat. Nah, Indonesia juga kena tarif yang disebut tarif
resiprokal itu sebesar 32%. Barang-barang ekspor kita ke Amerika Serikat itu dikenakan 32%. Nah, barang-barang dari China atau Tiongkok terakhir ini dikenakan tarif 145%, hampir 150% tarif resiprokalnya. Nah, Tiongkok melakukan retaliasi mati-matian. Bahkan kemarin mencanangkan melalui jubir Kementerian Luar Negerinya itu melakukan boykot terhadap pesawat Boeing dan mendorong maskapai-maskapai di Tiongkok itu membeli pesawat dari Embraer Brasil. Nah, ini kan makin memperburuk situasi ekonomi global. Ya kan, saling ibaratnya itu kayak berbalas pantun hingga akhirnya Presiden Trump ini merayu-rayu, memohon-mohon, ngemis-ngemis ke Tiongkok agar tidak melakukan retaliasi secara membabi buta. Konon katanya lempar tanggung jawab, lempar bola. Bola sekarang ada di China, ada di Tiongkok. Mengenai kesudahan dari perang tarif ini. Lah yang mulai Trump, tapi dia nyalahin China atau Tiongkok. Nah, ini yang membuat saya nggak suka banget dengan foreign policy-nya Amerika Serikat. Apalagi America First ini. Ini mah namanya bukan America First, tapi Trump First. Ya, pokoknya Trump mau main aman, nggak mau disalahin. Lah orang dia yang mulai perang tarif ini. Kok dia malah menyalahkan China? Kok dia malah menyalahkan Tiongkok? Kocak ini presiden ini. Makanya teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Lihat dulu background orang itu sebelum jadi pejabat publik. Nah, Donald Trump ini kan bukan orang politik. Dia ini kan pengusaha, pebisnis, selebritas gitu loh. Selebritas Hollywood. Yang pertama kali, yang kedua jadi presiden setelah sebelumnya Ronald Reagan. Ronald Reagan aktor, tapi kan Ronald Reagan tuh tadinya aktor. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, Ronald Reagan itu kan tadinya aktor Hollywood lah. Tapi bedanya Ronald Reagan itu punya jabatan politik sebelum jadi presiden. Nah, sementara Trump, dia jadi presiden tanpa bekal pengalaman politik. Belum pernah menjabat jabatan politik. Jabatan politik yang diemban Trump terakhir itu adalah presiden, langsung presiden. Nah, makanya kalau orang yang nggak punya basic jabatan politik, ya jadinya nyeleneh kebijakannya. Lihat bagaimana Amerika waktu COVID. Penanganan Trump terhadap COVID yang dimana banyak penanganannya ini konyol. Dan kesannya menyalahkan Tiongkok. Malah dibilangnya China virus. Ya kan? Ini kan udah satu cacat logika yang teramat fatal gitu loh. Karena tanda Trump itu nggak mampu menangani COVID. Nah, makanya kenapa rakyat Amerika itu murka dengan Trump di Pilpres 2020 berganti dari Trump ke Biden. Meskipun kemudian di 24 Trump balik lagi jadi presiden dan kebijakannya lebih nyeleneh lagi gitu kan. Jadi ya gimana ya kalau saya bilang ini pemerintahan Trump yang kedua ini lebih konyol lagi daripada pemerintahan yang pertama. Kenapa? Karena Trump kembali ke kursi kepresidenan USA itu dengan teori-teori yang boleh kita bilang mengada-ngada. Para spin doktornya Trump ini tuh ngadi-ngadi gitu loh. Dan yang lebih parah lagi, beberapa lembaga itu dibubarin. Contohnya USAID, ya, US Agency for International Development dibubarin. Terus media VOA, Voice of America,
dan juga radio. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, terus media lain kayak Radio Free Asia, Radio Free Europe itu juga dibubarin sama Trump. Ya, dibubarin lewat satu lembaga penasehat ya yang namanya DOGE, itu Department of Government Efficiency, Departemen Efisiensi Pemerintahan. Nah, ini kan blunder istilahnya, dan banyak beberapa pegawai negeri Amerika Serikat yang kena PHK. Belum lagi rencana Trump membubarkan Departemen Pendidikan, Department of Education. Nah loh, ini kan gimana ya? Jelas bikin rakyat Amerika ya tambah bodoh lah. Nggak butuh pendidikan ya, mereka cuma bisa agar mereka tuh bisa dibodoh-bodohi oleh elit politik. Kenapa Trump mau membubarkan Department of Education, Departemen Pendidikan Amerika? Ya karena Donald Trump sebenarnya nggak sekolah, ngakunya doang punya ijazah S1, ya kan, di universitas mana itu, tapi nggak pernah ditunjukin ijazahnya kalau ijazahnya itu asli. Iya. Dia mulai perang tarif, dia mulai perang dagang, kok malah menyalahkan China, menyalahkan Tiongkok. Cuma modal kebencian doang sih. Itu modalnya benci China, hawk gitu kan. China hawk ya. Apa-apa China, 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 China. China is China dead. Xi Jinping is dead. Saya bilang kepada Trump kalau bahasa Inggris, you are fucking bastard. Ya, makanya wajar Trump itu mendapat predikat sebagai presiden terburuk dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ya, bajingan kayak gitu kepilih jadi presiden. Mukanya aja muka preman, muka Lucifer, muka Belzebul. Ya, mukanya setan Asmodeus kayak gitu. Kepilih jadi presiden. Ya, yang dongo siapa? Yang milih dia. Cuma gara-gara nggak kepengen presiden Amerika Serikat itu perempuan, Kamala Harris. Makanya orang Amerika tuh sebenarnya nggak pinter loh teman-teman, nggak pinter, dongo, dungu, ya. Mereka mudah aja ketipu dengan propaganda ini itu. Apalagi yang mabok Kristennya lebih banyak lagi di sana. Jangankan mabok Kristen aja di Amerika tuh dipolitisir. Ya, jadi bego kalau hari gini masih pengen kuliah ke Amerika, masih pengen sekolah ke Amerika, masih pengen hidup di Amerika, ya lu mau aja dibegoin sama yang namanya American Dream itu. Harusnya kalau mau itu kuliah di negara-negara yang orangnya tuh pada pinter-pinter, yang PISA-nya tinggi, yang IQ-nya tinggi, kayak Singapura, Jepang, Korea Selatan, Kanada, beberapa negara Eropa. Itu kan IQ-nya tinggi, PISA-nya juga tinggi. Pendidikan benar-benar nomor 1 di sana. Lah kalau Amerika pendidikan mah nomor sekian. Di Amerika pendidikan nomor sekian, teman-teman. Yang nomor 1 apa di sana di Amerika? Pertahanan, geopolitik, dan juga Homeland Security, keamanan dalam negeri. Pendidikan mah nomor sekian di sana. Lihat aja kebijakan Obama waktu mau memberi subsidi kuliah, kampus, diprotes sama banyak partai Republik. Kan goblok bindungu itu namanya. Ya kan? Goblok bindungu. Tapi tidak semua partai Republik itu anti pendidikan kok. Enggak. Ada yang kelompok yang pro pendidikan. Biasanya ini kelompok yang konservatif moderat ya. Moderate Republicans. Nah itu. Itu biasanya pro pendidikan itu. Kalau kelompok-kelompok kayak Trumpis, neokon, libertarian,
Christian Republican, nah sudahlah, itu pendidikan buat mereka nggak penting. Buat mereka pendidikan tuh nggak penting. Makanya kenapa orang Amerika Serikat banyak yang dongo-dongo, banyak yang goblok-goblok, bin tolol-tolol. Ya jangan lihat dari si Mas Elon, terus siapa gitu. Jangan lihat dari sana. Lihat dari rakyatnya. Coba lihat rakyat Amerika Serikat itu, tahu nggak mayoritas lulusan mana? Lulusan nggak jauh beda sama lulusan sini, nggak jauh beda sama orang Indonesia. Cuma lulusan kebanyakan apa? Lulusan sekolah dasar sama lulusan sekolah menengah kebanyakan. Yang sarjana, master, doktor cuma suprit. Itu loh, makanya kenapa Amerika punya presiden yang gobloknya nggak ketulungan. Lah dia yang mulai perang dagang, dia yang nyalahin China. Apa nggak dongo itu namanya? Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita yang penting bersatu aja lah menghadapi kemelut ekonomi kayak gini. Paling penting sekarang udah bersatu aja ya menghadapi masalah kayak gini. Gimana caranya kita gelap amat, mana caranya kita naik suara biar apa ekonomi Indonesia bisa baik lagi, orang bisa kembali bekerja gitu ya. Dah itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton.